Wis on, Pak? Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Kartaci Warawiring Gorati Mati. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita explore ya. Karena kemarin kita berada di tengah-tengah hutan ya, teman. Jadi kita melipir dulu ke pedesaan ya, Pak, untuk ngecas baterai untuk persediaan berangkat. Dan jadi kemarin enggak diupload ya. Kemarin HP kameranya masuk air. Rusak Seperti satu malamnya. Dan kita melanjutkan perjalanan setelah kami kemarin bertemu dengan sosok yang suci ya, yaitu Ki Ageng Mangunjiwo. Ki Ageng Mangunjiwo. Beliaunya itu ternyata adalah gurunya Raden Patah. Akan tetapi ketika Raden Patah menjadi seorang raja kerajaan Demak Bintoro, Ki Ageng Mangunjiwo itu tidak mau untuk menjadi orang terkemuka ya, Pak ya. Beliau sangat tawadu dan rendah hati. Beliau memilih untuk mendirikan pesantren, menyebarkan syiar Islam di kalangan masyarakat jelata ya, di rakyat jelata. Dan itu sangat berpengaruh bagi masyarakat Jawa ya, terutama. Jadi pada beriman lah ya, Pak ya. Lebih ibadahnya jadi tekun karena bimbingan beliau-beliau ya. Terus kemarin juga kita di hutan larangan ketemu dengan ini ya, Pak, Burjo. Ya, Burma ijo. Pak Tursino menganggapnya burjo, jadi sepertinya enak dimakan. Ternyata minta jatah. Seperti itu ya teman-teman. Dan kita akan melanjutkan perjalanan ke arah selatan sesuai petunjuk Ki Ageng Mangunjiwo ya. Mudah-mudahan di sana ada sebuah titik terang di mana keberadaan Kristen Kobra itu bertempat ya. Menurut Ki Ageng Mangunjiwo itu di sebelahnya kudanya ya, Gagak Rimang. iya, Gagak Rimang ya, di sebelah kudanya. Tapi belum tahu persis, itu juga masih prediksi ya, dan mudah-mudahan itu benar. Kita mencari kuburannya Gagak Rimang dulu ya, Pak ya, atau makamnya Raden Aryo Penangsang. Baik teman-teman, kita akan segera lakukan perjalanan ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dan tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata Pak. Witing Trisno jalaran soko kulino ya, itu dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesiane berarti Witing Trisno jalaran soko kulino ya. Karena terbiasa cinta itu akan tumbuh. Maka teman-teman biasakan lihat channel Tim Kartaji 4:30 sore, maka teman-teman akan mencintai channel kita. Oke teman-teman, semangat, semangat, semangat. Bah, bah, sebelah kanan, bah, sebelah kiri, bah, sebelah kiri. Hah? Wong gendut. Taburan apa?
Masa di hutan tawuran aja. Masa di hutan ada orang berkelahi? Oke. Ada cahaya, Mbah. Hah? Siapa sih? Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Woi. Siapa gue? Wah, duh, Bakar taji. dari mah broto kuwi dereng, Mbah. Si pada ngapa nih ini Rika? Astagfirullahaladzim. Buat broto? Iya. Kayak broto apa gue? Bisa-bisanya ada di sini. Sisi, lang, mundur lang. Bacak di sini, Mbah. Broto teman mau gue. Kudu, Bos. Keluar larangan ki, Mbah. Cek di sini, broto mau gue. Bakar taji apa, Cuk? Iya. Dikasih ikuti aku lihat nih, Pak. Bisa nih. Saya baru lewat kok. Dengar ada suara teriak-teriak. Enggak, soalnya tadi ini saya kan habis nganterin Lendra. Itu dari seberang sungai saya datang jalan ke sini. Itu ada yang ngikutin saya. Kamu nganter Lendra kemana ini? Ini hutan larangan sudah, Mbak Broto. Iya tahu ini hutan larangan. Tadi saya lewat sini. Tapi Astagfirullahaladzim. aman. Siang saya lewat sini aman. Bisa-bisa. Tapi ketika saya pulang malah Sini ya. enggak, saya pikir kalian loh tadi yang ngikutin saya loh. Tadi saya kesini tuh gara-gara mendengar teriakan-teriakan. Kirain ada orang berantem gitu loh, Mas Toto. Enggak, emang tadi itu saya panggil. Dia nggak mau wujud, nggak mau keluar. Di sini, Ya di sini. subhanallah. Itu pada bentengi itu jejak berarti. Assalamualaikum. Ini kebetulan mau tuh. Ini sehat. Alhamdulillah, Mbah. Broto. Minal izin. Minal izin, Mbah. Jadi berarti demakan jangan. Aku dewekan duduk Lendra. Lendra tapi wis bar rumah. Enggak, kan dia lagi ada misi. Ceritanya seperti apa? Oke. Sampai sini. Saya itu kan pertama disuruh ke Alas Sengon Pati. Ya. Tapi dalam perjalanan ayahnya Lendra itu datang menyuruh bahwasanya sudah tidak usah ke Alas Sengon Pati. Dan disuruh ke tempat penjuru di Jawa ini. Nah, ini saya berangkat ke timur. Ini aja masih di daerah di mana tadi ya, saya lupa. Ini alas larangan, Mbah. Enggak, maksudnya desanya. Ini Tadi kita itu saya lewat sini, jauh banget sana. Itu aman, lewat sini jalan kaki karena kendaraan saya ada di sana di ujung di jalan Kalau raya. nggak salah ini Donorejo. Tadi saya lihat pelang desanya. Tahu Wonorejo apa Dono. Ya itu pokoknya lah. Saya Donorejo. ada pos Ya. satpam, satpam Pak Hansip, security situ, pos Kambling. Ya. Nah itu saya nanya di situ. Terus jalan yang paling dekat itu lewat sini. Siang saya lewat sini aman. Nah ini kan saya nggak bisa ngikut. Saya pulang. Nah, setelah saya udah sampai di sana, terus pulang. Tapi dari seberang sungai itu kan di sana ada sungai. Nah itu pas saya seberang sungai itu udah mulai ada yang ikutin saya. Kemarin menurut Eyang Datuk Giri, hutan larangan itu banyak sekali belis-belis. Tapi kenapa saya berangkatnya aman? Menurut saya berangkatnya nggak ada masalah sama sekali loh, nggak ada yang ikutin, saya nggak merasakan sesuatu Berangkatnya apapun. malam apa siang? Siang. Ya siang ya pada nggak keluar demi umpetan. Ki. Saya dari habis maghrib loh. Ki suara ki. Suara. Ki. Suara. Kayaknya kilo mah. suaranya sama ya? Yang tadi. Bisa lakukan Mbak. Berapa? Assalamualaikum. Subhanallah. Assalamualaikum.
Pada cengkuru. Anu ya. Ya, wis kenapa iki? Kameranya jangan Pak. Iya. Tunjuk ke. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi dirimu yang dari tadi ikutin saya. Memangnya kenapa? Karena kau sudah memasuki wilayah tanpa izin. Wilayah apa? Memang saya ketika lewat harus minta izin. Iya, Bukankah tanah dan hutan ini itu yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala? ini adalah wilayahku. Wilayahmu. Betul sekali. Lalu kenapa kau dari tadi ikutin saya? Setiap manusia yang akan melewati hutan ini, maka manusia itu tidak akan bisa kembali Loh, selama-lamanya. buktinya saya bisa kembali. Saya pagi lewat sini. Ini malam saya pulang juga lewat sini. Memang jalan satu-satunya ini. Lantas ketika saya lewat sini saya mengganggu panjenengan. Betul sekali. Apa? Dasarnya apa mengganggu? Seperti apa? Saya lewat permisi. Saya setiap kali lewat saya selalu salam. Oh mungkin karena kamu tidak mendengar salam saya. Apa itu salah? Salam itu ketika kita bertemu seseorang atau kita memasuki wilayah tertentu. Saya tidak mengetahui itu salam apa. Lantas jika harus izin denganmu, apa yang harus saya lakukan? Kau berikan kula Hah? setumbal manusia. Masa saya lewat saja harus memberikan tumbal? Saya hanya lewat loh. Jadi ulah-ulah makhluk seperti kamu ini ketika ada manusia yang melewati harus memberikan tumbal. Betul sekali. Karena akulah yang penunggu wilayah ini, penguasa wilayah ini. Siapa namamu? Namakulah Sakamu. Sakamu. Apa begini? Sakamukti. Sakamu. Sakamukti. Baik, salam kenal Tuan Sakamukti. Saya Broto. Saya tidak bermaksud untuk mengganggu ketenangan panjenengan di wilayah ini. Saya hanya berusaha melewati tempat ini. Tujuannya mengantarkan anak saya. Itu cuma mengantar anak. Ya, benar. Kenapa melewat wilayah ini? Memang hanya jalan satu-satunya wilayah ini, tempat ini. Terus saya harus nyebrang muter. Apakah kau tidak mengetahuinya wilayah ini Ya, adalah wilayah terlarang? Saya mengerti wilayah terlarang. Terlarang dalam hal apa? Terlarang bagi manusia untuk melewati tempat ini. Kurang ajar. Kok kurang ajar? Kenapa nada bicaramu seperti ingin menantangku? Loh, yang seperti menantang itu panjenengan dari tadi loh. Udah mengikuti saya, melempar-lempar ranting ke saya, berusaha menghalang saya. Kenapa tadi jenengan tidak muncul? Terus ketika ada teman-teman saya baru panjenengan muncul. Kenapa? Apa mau? Mau saya lewat. Terus apa maumu menghadang saya? Apa maumu menghalang-halangi perjalanan saya? Jika kalian ingin melewati hutan, maka hadapilah untuk. Untuk apa? Apa untungnya bagi saya? Karena saya tidak suka ketika manusia yang akan melewati hutan ini tanpa izin dariku. Ya izinnya bagaimana? Apakah kalian tidak ingin pulang kembali selama-lamanya? Saya pulang tinggal pulang kok. Kurang ajar. Kenapa? Kamu sendirian di sini loh. Saya berempat nih. Sudah, sekarang kita berdamai saja. Kami mau Ya, lewat. kamu mau lewat dan kenapa kau seolah-olah melindungi sekali tempat ini? Apa yang ada di tempat ini sebenarnya? Kami cuma lewat saja. Kami hanya ingin melewati tempat ini loh. Karena saya ditugaskan untuk menjaga wilayah ini. Menjaga dari apa dan apa yang dijaga? Memang ada apa di tempat ini? Hah?
Ada apa di tempat ini? Apa yang kalian sembunyikan di tempat ini? Nanti kamu akan tahu sendiri. Iya, kan ada panjenengan. Panjenengan saja yang memberitahu kami. Awas Mbak Proto. Sekali. Arep lawan gue Mbak Proto, awas. Arep lawan gue. Kenapa? Marilah bertarung dengan. Ayo silakan. Kurang ajar. Ada apa di tempat ini, ha? Ada apa di tempat ini? Nanti kamu akan tahu sendiri. Oh, bilang tadi disuruh untuk menjaga. Benar sekali. Siapa yang menyuruhmu? Hah? Siapa yang menyuruhmu? Siapa yang menyuruhmu? Saya tidak terima. Kalah macam ini. Tidak terima Tidak terima untuk apa? Kenapa kamu tidak terima? Kamu yang mengganggu saya. Sampean yang menyerang pertama kok. Tadi bilang kau disuruh. Disuruh siapa? Disuruh siapa? Saya tidak terima dengan kekalahan ini. Terus? Saya akan melaporkan ke junjungan Kri Prongot. Disuruh Kibrongot. Kibrongot siapa? Kami sendiri tidak tahu Kibrongot itu siapa. Berarti dulu Kibrongot. Berarti ke anak buah Kibrongot. Itu berarti siapa? Kibrongot. Wah, kita nak sangkut pautan nih, Mbah. Sama misi kita, Mbah. Maksudnya? Kita kan sedang mencari Kri Setan Kober, Mbak Proto. Jangan-jangan Kibrongot setan kober. Kalian sedang mencari Kibrongot setan kober. Bukan mencari setan kober. Kri Setan Kober. Oh, berarti tujuan kalian ke sini Iya, kami kan diamanahi oleh Seantalaya untuk mencari Kri Setan Kober. Dan sesuai petunjuk dari Ki Ageng Mangunjiwo, kami berjalan ke arah selatan. Nanti dapat petunjuk. Nanti dapat petunjuk. Malah kalau memang ini petunjuknya, berarti kalian sengaja datang ke tempat ini. Sengaja. Kalau kami sengaja datang sini. Tapi ini apa? Sakamukti mengatakan bahwa nanti melaporkan ke Kibrongot. melaporkan ke Kibrongot. Berarti ini secara tidak langsung anak buahnya Kibrongot. Ataupun juga penunggu atau pelindung Kri Setan Kober itu ya, Mbah. Kemungkinan. Ya, saya jujur nggak tahu ya, mungkin misi kalian itu lagi mencari apa, itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas di sini saya itu mau pulang. Tapi karena jenengan sudah kita sudah bertemu di sini dan jenengan ada misi. Ya. Mbah, gini petunjuknya ketemu Mbah Proto. Petunjuknya apa ketemu saya atau ketemu Ya enggak, ini? petunjuknya suruh ke pergi selatan, nanti dapat petunjuk, malah ketemu dengan Mbah Proto. Kita nggak janjian loh. Lah bukannya, Aneh. apa kira sedang Mbah Proto nggak, Mbah? Keris apa? Jangan punya Kri Setan Kober apa? Ya nggak ada lah. Hah? Ya enggak lah. Lu petunjuknya suruh datang ke sini malah ketemu. Ini orang saya nganterin Sampean. Lendra. Kantor Lendra. Iya. Berarti kayak petunjuknya kia, Mbah, bener kia. Ya kalau memang Berat. betul petunjuknya di saya, ya udah saya ikut. Sakamukti gue. Berarti ketemunya Sakamukti ngikutin jenengan. Mungkin ini Menjadi petunjuk buat jenengan. titik temu sebuah petunjuk.
Iya. Sakamukti kan bilang akan lapor kepada Ki Brongo. Banget. Nah, kebetulan jenengan juga lagi Mencari keberadaan keris setan Mencari kober. keris setan kober. Ya kalau Ki Brongo kan Ki Brongo setan kober. Jangan-jangan apa sosok yang sama, iya ya. sosok yang menjadi keris setan kober itu. Ya, ya udahlah karena di sini mungkin saya juga sudah ikut ya. Kamu tuh nggak ada misi apa mau pulang apa gimana? Nah, jadi saya itu sebenarnya ada misi. Hah? Nah, tapi misi itu harus dilakukan oleh Lendra sendiri. Oh, Jadi saya tidak boleh tidak boleh, bukan tidak bisa, tapi saya tidak boleh untuk membantu. berarti lagi nganggur ya? Ya, bisa diartikan nganggur, tapi tetap waspada karena saya juga menunggu informasi dari Lendra. Lagi lebaran apa nganggur? Cuti lebaran apa? Enggak, maksudnya tetap apa komunikasi sama Lendra. Takutnya kan di sana dia terjadi sesuatu. Oh, dia sendirian ya? Oh, Harus sendiri sih ya? iya harus sendiri soalnya. Tohnya nggak ikut Tony ditugaskan untuk ke pondok. ke pondok. Iya, dia yang dapat misi itu Lendra sama Tony sebenarnya. Tapi Tony itu disuruh untuk memperdalam ilmunya, jadi suruh ke pondok dulu. Iya, Jangan Lendra berangkat sendiri. berangkat bareng sama saya. Saya cuma nganterin sampai ke lokasi, terus Lendra yang ekspor sendiri. Saya nggak boleh ngikut. Jadi bawa Ya, tripod tripod kamera, HP, HP. iya power bank semua perbekalan semua dibawa sama dia. Ya monggo bapak tuh mau gabung ya boleh. Boleh. Kita kan sudah di sini. Ya kita sambil Oh, berarti masih di daerah sini ya? Iya. Ya udah sekalian Ya aja. kita harus arah selatan belum ada petunjuk lagi. Oke, Petunjuknya hanya Ki Brongot tok itu. udah, oke, kita Lanjut. Berarti ke arah ke selatan lagi, Mbah. Iya. Yuk. Kita lanjut perjalanan ke arah selatan. Yuk. Bismillah. Hati-hati. Apa? Hah? Apa, Mbah? Isor, Mbah. Subhanallah. Sebab mana Mbah? Belum keton kita. Tapi auranya tuh sejuk banget. Ini baru pertama kali kita lihat. Mana, Mbah? Deketin, Mbah. Cekal. Ngapar tuh cekal. Ini. Hah? Lampunya cekal. Wis ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu. G. Apakah benar seperti itu? Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Eyang, sebenarnya Eyang ini siapa? Subhanallah. Saya mendengar kabar dari Syekh Antaraya kalau titipan dari Syekh Siti Jenar sudah di tangan manusia. Paku emas, Eyang. Betul sekali. Dan jika tidak salah, namanya adalah Sekartaji. Benar sekali Eyang, saya sendiri Sekarta. Subhanallah. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Kebok Nono. Subhanallah.
Ki Ageng Kebokenongo. Betul sekali. Alhamdulillah. Berarti panjenengan adalah ayahanda dari Raden Joko Tingkir. Ya, begitu. Alhamdulillah. Benar sekali. Paku emas dan sorban dari Kanjeng Sunan Kalijogo ada di tangan kami. Berarti Semak Kukuhan sudah memberikan kepada Mrepet. Benar sekali, Ayang. Kemudian dari Mrepet diberikan kepada panjenengan. Injih. Syukurlah. Kalau begitu, panjenengan bukan manusia biasa. Karena sudah mampu memegang paku emas. Injih, Ayang. Memang sebelum itu kami ditugaskan untuk berpuasa terlebih dahulu dan bersemedi, Ayang. Ya, berarti tidak salah jika paku emas sekarang berada di tangan panjenengan. Sasiti Jena adalah guru saya. Injih. Sebenarnya paku emas itu akan diberikan ke putraku Joko Tingkir. Tetapi pada waktu itu suasana kerajaan lagi tidak menentu, sehingga Kanjeng Sunan Kalijaga mengamanahkan kepada putraku Joko Tingkir untuk pergi ke wilayah Demak. Karena kerajaan mengetahui kalau Joko Tingkir adalah putraku, sehingga Joko Tingkir menamakan diri menjadi Eka. Mereka mencurigai kalau Joko Tingkir akan mengikutiku, akan mengikuti ajaran Sasiti Jena. Ajaran manunggaling kawula Gusti, Ayang. Betul sekali. Saya rasa panjenengan sudah mendapat cerita ataupun pemahaman tentang manunggaling kawula Gusti. Benar sekali, Ayang. Kami kemarin baru saja menemui Ki Ageng Mangunjiwo, Ayang. Beliau menceritakan semuanya tentang Sasiti Jena. Baguslah kalau begitu. Jika kalian sudah mengetahui, segera beritakan kepada saudara-saudara kita bahwa sesungguhnya apa yang Sasiti Jenar ajarkan tidak bersalah. Di sini, di alas larangan ini, kenapa panjenengan sampai ke alas larangan ini? Kami juga mendapatkan petunjuk dari Ki Ageng Mangunjiwo untuk pergi ke arah selatan, dan kami sampailah ke hutan larangan ini, Ayang. Ada apa kalian bisa sampai ke wilayah larangan ini? Amanah yang diberikan oleh Syekh Antalaya adalah kami
ditugaskan untuk mencari keris setan kober ya. Keris setan kober Iya, iya. terakhir sekali menjadi milik Aryo Penangsa. Betulkah begitu? Menurut cerita seperti itu ya. Subhanallah. Berarti ini sebuah petunjuk. Rahasia ini akan segera terungkap. Karena dahulu para wali telah berjanji kepada Sasidijana jika sudah saatnya nanti ajaran Sasidijana bisa disiarkan kepada penduduk di wilayah Jawa. Mungkin udah saatnya putra-putri Nusantara harus mengetahui dan menjalani apa yang Sasidijana ajarkan. Bahwa kita manusia bukan hanya beribadah dengan fisik semata, tetapi harus melalui rasa dan jiwa. Apakah panjenengan sudah mengetahui di mana keberadaan keris setan kober saat ini? Kami belum mengetahuinya dan kami sedang mencari sebuah petunjuk-petunjuk. Untuk saat ini baru kami bertemu dengan setan-setan penunggu sini ya. Salah satunya adalah tadi siapa ya Mbak Broto? Siapa? Sakamurti ya. Sakamurti. Iya. Kemudian pimpinan dari Sakamurti ada lagi. Apakah panjenengan mendengarnya? Sakamurti mengatakan pada saat kalah akan melaporkan kepada Ki Brongot. Subhanallah. Benar apa adanya. Ki Brongot sudah terdengar suaranya. Berarti para penunggu keris setan kober sudah mendengar akan ada manusia yang akan mengganggu mereka. Perlu panjenengan ketahui, Iya, iya. untuk saat ini setan kober ditunggu oleh ribuan makhluk jahat dengan dipimpin oleh Ki Probo. Jika melihat yang diamanahkan panjenengan, kemudian panjenengan juga diamanahkan untuk menerima paku emas dari Guruku Sasidijana. Berarti panjenenganlah tepat untuk mendapatkan atau mengetahui keberadaan keris setan kober. Untuk mendapatkan keris setan kober,
dan juga mengalahkan penunggu-penunggu Kerisetan Koper, maka panjenengan harus memiliki ilmu, yaitu nur sejati, sejatining nur, ataupun nur ilahi. Saya membutuhkan 2-3 orang untuk menerima ilmu yang akan saya berikan. Iya ya. Kalau 3 orang saya akan tunjuk Mbak Broto, Pak Kusino, dan saya sendiri. Tetapi jika kalian sudah mendapatkan ilmu ini, kalian tidak akan bisa kembali. Maksud ayah? Karena ilmu ini adalah cahaya perjalanan sejati. Jika kalian sudah mengamalkan ilmu ini, bermakna kalian tidak boleh kembali untuk berpikir tentang nafsu dunia. Tetapi dengan ilmu ini, insya Allah kalian akan selalu terlindung dari nafsu angkara murka dan juga kejahatan-kejahatan apapun di alam semesta ini. Iya. Lalu kapan ilmu nur sejati itu akan diturunkan kepada kami? Malam Jumat Kliwon akan kami turunkan ilmu itu kepada kalian. Berarti besok malam ini. Betul sekali. Kalian harus bersiap dan bersedia untuk menjalani rahasia cahaya perjalanan. Karena ilmu yang akan kami turunkan nantinya adalah sebagai kunci rahasia untuk membuka tabir antara bumi, langit, dan juga raga manusia. Apakah ilmu itu ada syaratnya ya? Tidak ada syaratnya, tetapi di hati harus bertekad bulat, karena kalian tidak bisa akan kembali lagi untuk memikirkan tentang dunia. Kalau memang seperti itu, saya akan bicarakan kepada teman-teman. Apakah tekadnya sudah bulat atau belum ya? Silakan. Jinja. Besok malam Jumat Kliwon saya tunggu di sini. Saya akan bertanya satu hal lagi ya. Silakan Raden Sekar Kaji. Kenapa Eyang menurunkan ilmu ini terhadap kami? Karena kalian tentunya amanah. Karena leluhur-leluhur kita di tanah Jawa
telah memberikan kepercayaan kepada panjenengan untuk memegang paku emas. Kami hanya berusaha semaksimal mungkin. Tentang ikhlas atau enggaknya kami sendiri tidak mengetahuinya. Jika tidak amanah atau tidak bisa dipercaya, tidak mungkin Mrebet dan Syekh Antalaya memberikan amanah kepada panjenengan semua. Baiklah. Sekali lagi, paku emas itu segera berikan kepada saudara-saudara kita, terutama yang mencintai Nusantara, karena paku emas tersebut untuk menjaga diri dari kejahatan dan juga akan mendapatkan keberuntungan dalam hidup ini. Amin. Ya, apakah besok kami datang menemui panjenengan di tempat ini lagi ya? Betul. Saya akan tunggu di sini, di tempat ini. Baiklah ya. Jika tidak ada pertanyaan, izinkan saya untuk kembali. Monggo ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu panjang dan saya hanya menyimak maksud dan tujuannya untuk memberikan ini itu apakah ada tujuan untuk kita berhadapan dengan siapa tadi Kiprong. Siapa sih? Ki Ageng saya Kepeng ya? Kebo Kenongo. Ki Ageng Kebo Kenongo. Ayanda Joko Tingkir. Iya. Subhanallah. Baiklah takut. Pantas orang berpuang. Panjang banget. Beda kenal sih. Hah? Panjang banget. Ceritanya gimana? Nih Pak, kita kan akan diberikan ilmu sejati ini nur sejati. Artinya apa gue nyong juga, aku juga tidak tahu ya. Apa gue sejati ini, nur sejati itu apa? Tapi ini bertiga. Syaratnya hanya satu toh, apa? Menjauhi hal duniawi. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah kita sanggup? Bilang Firman. Hah? Bilang Firman. Nah. Botrotok. Enggak, maksudnya bukan masalah menunjuk siapa-siapanya gitu, tapi Butuh dua atau tiga. tapi kitanya tuh sanggup nggak meninggalkan dunia gitu. Nah, itu syarat yang sangat berat. Sebenarnya tidak ada syarat, hanya tinggalkan hal duniawi doang. Maksudnya tuh Itu. hal dunia itu bukan kita meninggal, tetapi yang berhubungan dengan duniawi. Entah itu kita mencari, ya tetap kita mencari nafkah, tetapi sewajarnya atau seperlunya gitu. Senane duniawi yang kok berkaitan karo duniawi. Mangan ya. Duh, oke. Duit, duit. Jim iki betik Butuh rokok. Ki Ageng Kebo Kenongo. Kayak ngomong ngomong. Ki Ageng Kebo Kenongo kan murid terbaik Sasiti Jenar. Iya. Lah pikir bang ilmu
arep awe ilmu. Nur Sejati sejati nur. sejati ini nur. Nur adalah cahaya, Nur cahaya. sejati, Sejati Sejati. sejati. Ya, sejati. Suci. Sejati. Cahaya sejati. cahaya sejati. Berarti cahaya ilahi. Ya. Jadi biru. Ya bener kuwi sih kawula manunggaling Gusti kok ya. Bisa sih dicengar. Kalau tujuannya loh, apakah tujuan ilmu ini untuk mengalahkan Ki Brongot? Ya mungkin saja. Wong anu apa itu berkaitan. Kita sedang dalam misi seperti ini. Terus Ki Ageng Kebokonongo mencetuskan hal semacam itu. Berarti petunjuknya yang kalian cari petunjuk, mungkin salah satunya ini juga menjadi petunjuk. Iya, Betul itu ini berarti. iya bisa saja. Ya kan? Tapi Miki Kebokonongo Miki kenal kowe ora Miki? Si Mukti Budi Miki. Kenal ora? Miki Ya gue salah satu nih apa siki brokot-brokot Miki. anak buah itu Ora Miki ki Kebokonongo kenal. mengetahui. Iya, Salah mengetahui. satu anak buah dari Ki Brongot. Salah satu anak buah. Ya ya petunjuk tapi Mbak. Ya bener Mbak bener. Ya, berarti petunjuknya bukan hanya ini, melainkan di saat kita bertemu dan bertemunya kita dengan Ki siapa? Di Kebokonongo Bukan yang tadi Mukti, Saka Mukti. Saka Mukti. sampai bertemu dengan Eyang Ki Kebokonongo. Terus ki Kebokonongo arep awe ilmu Iya, kapan? Tapi malam Jumat Kliwon Minggu besok. masuk baru tapi ini kan harus meninggalkan dunia. duniawi. Lah selama ini apa kita tidak meninggalkan dunia, Bi? Lah siang malam nunggutan nih. Mungkin penyampaian tentang duniawi itu apa sih gitu maksudnya? Ya, Memikirkan duniawi itu kan semacam kita mengumpulkan harta, benda gitu kan. Berarti kan apa? ya ora. Bukan itu aja, Mas. Iya, maksudnya salah satunya itu kan. Harta benda boleh. Orang bisa mungkin ya. Berarti kalau kita ini sudah melupakan dunia, gimana rezekinya jadi gampang. Iya, menurutnya kita tidak terfokus untuk itu, tapi kita terfokus untuk mencari amal dan ibadah. Nah, iya. Sing jenenge dunia berarti apa yang kita lakukan itu semata-mata Karena Allah Subhanahu Wa Taala. ya ibadah karo Gusti Allah. Itu kan teori. Teori. Prakteknya, Bos. Nah, ya praktek kayak gini. Aku dia sapi. Alhamdulillah dodol. Sebentar. Ini mohon maaf ya teman-teman ya. Kita kurang pengetahuan, memang kita benar-benar kurang Ya, pengetahuan kita tentang lagi diskusi. kita lagi diskusi Karena besok mengartikan meninggalkan duniawi itu mungkin berbeda-beda, tetapi di sini kita ingin memperjelas atau mempertegas bahwasanya meninggalkan duniawi versinya kita atau versi kalian itu bisa diartikan Sing jelas sorot dulu. sorot ya betul. Yoli Dunia gitu. Fokus ibadah ke Gusti Loh. Allah. ya ibadah tetap ibadah, kita ibadah. Yang penting apapun yang kita lakukan itu karena Allah. Ya, Kita itu bukan mengharapkan pahala, tidak mengharapkan surga. Intinya aku ibadah dari Gusti Allah. Ya kue teori. Teori. Anggere kok ora derokok sekan grundel. Duh, terus batang. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nih, selama kita itu percaya ibadah Gusti Allah, rokok berarti kan dewek. ya. Nggak percaya kita. Percaya. Percaya dari dulu, Bu. Kan dudut. Nah, terkena rokok. Tengah dewek. Itu kan dewek. Iya. Prinsip Lang, terkena rokok. Tengah dewek. kecuali aku langkah rokok terus nyolong untuk rokok ya roli. Nah, makanya rokoknya dudut. Langkah yo wis nek. Ini sih Ya. Paham.
terus kita berjalan kayak gini di hutan. Ya tiba-tiba anak wong awe mobil. Ya denggo nih. Iya, bener. Kita kan ojo Pak, aku tak duniawi ora lah. Mobilnya mau ya ora bisa lah. Kecuali saya kepengen, aku lah pengen mobil, baca mobil, aku pengen mobil lah. Nyolong lah tuh mobil. Itu nggak boleh, Mbak. Banyak teori yang mengatakan hal seperti itu, metodenya seperti itu, tapi pada prakteknya tetap Ya, bener. Berarti kita kesini lagi besok malam. ya yang ngerti wis bulan Siapa ora? siapa ora kesini besok malam Ya namanya siap amanah. menerima ilmu kayak gue pura. Ntar dulu, ini kan ilmu ini akan diberikan karena menurut beliau kita memegang teguh tentang amanah. Berarti kan otomatis secara tidak langsung beliau itu mengamanahkan ilmu itu kepada kita, ya kan? Ya, yang namanya amanah itu harus dijalankan. Berarti siap atau tidak siap, Ya harus siap. harus siap. Kita sudut pandangnya jangan amanahnya Ki Kebokono. Iya, Tapi karena Tuhan telah melantarkan Kebokono untuk memberikan kita. Itu dan semua dari saya Tuhan. yakin ada maksud di balik ini semua. Nah, kalau kalian berdua sudah tekadnya sudah bulat, gas. Insya Allah. Kalau enggak, mbok nanti magel, malah kacau. Insya Allah, insya Allah. Siap, bener, Siap, tekad bulat teh. siap. Ya, kalau siap ya sudah, besok kita datang ke tempat yang sama, menemui Ki Ageng Kebokono. Bagaimana? Siap. Siap. Ya wis tutup di situ. Ya udah, tutup. Terima kasih teman-teman, video kami tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.